Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tuti Alawiyah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling remaja. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A1 bimbingan dan konseling 2020 yang beranggotakan. Yang pertama ada Dias Ajahra Pragmatika dengan NIM 200101000. Lalu yang kedua ada Neng Rismawati dengan NIM 200100098. Lalu yang ketiga ada Nita Junita Islami Rohmah dengan NIM 200100070. Lalu yang keempat ada Yayu Septiani dengan NIM 200100060. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai materi bimbingan dan konseling untuk optimalisasi perkembangan bahasa remaja. Untuk itu, kepada teman-teman semua, mohon disimak dengan baik-baik ya video presentasi dari kelompok kami. Pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada rentang kehidupan. Perubahan itu dapat terjadi secara kuantitatif, misalnya pertambahan tinggi dan berat tubuh, dan kualitatif, misalnya perubahan cara berpikir secara konkret menjadi abstrak. Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulan atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seseorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba atau suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa atau suku kata dan dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Bahasa juga merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu. Perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami atau dipahami orang lain. Remaja merupakan masa antara kanak-kanak dan dewasa. Remaja juga terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami, namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai. Bagian dari masa kanak-kanak itu antara lain proses pertumbuhan biologis, misalnya tinggi badan masih terus bertambah, sedangkan bagian dari masa dewasa antara lain proses kematangan semua organ tubuh, termasuk fungsi terproduksi dan kematangan kognitif yang ditandai dengan mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa remaja. Media sosial adalah salah satu media yang memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa remaja sangat pesat untuk mempengaruhi generasi muda di media sosial, seperti Facebook, situs, Twitter, dan media lainnya.
ditandai dengan maraknya singkatan-singkatan di dalam mengirim pesan pendek. Kata singkatan tersebut berkembang tidak hanya digunakan secara tertulis namun juga secara lisan. Terjadinya variasi penggunaan bahasa ini dinamakan bahasa remaja. Bagi remaja terjadi karena kesenangan dan kebanggaan tersendiri. Contoh bahasa remaja. Berikut adalah ciri-ciri bahasa remaja yang ditemukan oleh peneliti. Yang pertama adalah penghilangan huruf venom seperti memang menjadi emang. Lalu yang kedua ada pengganti huruf A dengan E, benar yang seharusnya benar jadi benar, cepat jadi cepat. Lalu penghilangan huruf H, habis jadi habis, hitung jadi hitung. Lalu penggantian diftong seperti au, ai dengan O dan E, kalau jadi kalau, sampai jadi sampai. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa berkembang di dalam keluarga atau bahasa itu sendiri. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Karakteristik perkembangan bahasa remaja sesungguhnya didukung oleh perkembangan kognitif yang menurut Jean Piaget telah mencapai tahap operasional formal sejalan dengan perkembangan kognitifnya. Remaja mulai mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip berpikir formal atau berpikir ilmiah secara baik pada setiap situasi dan telah mengalami peningkatan kemampuan dalam menyusun pola hubungan secara komprehensif, membandingkan secara kritis antara fakta dan asumsi dengan mengurangi penggunaan simbol-simbol dan terminologi konkret dalam mengomunikasikannya. Saya Yai Septiani dengan NIM 2001060. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Berbahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatkan kebutuhan. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Yang kedua ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil untuk cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil. Menunjukkan perbedaan. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Yang keempat ada status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial ekonomi tinggi, berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Yang kelima ada kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Terima kasih. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu yang pertama ada kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Tinggi rendahnya kemampuan
kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Ini relevan dengan pembahasan sebelumnya bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pikiran dengan bahasa seseorang. Yang kedua, ada pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa anak. Dalam keluarganya, karena interaksi yang terjalin tidak terbatas. Yang ketiga, jumlah anak atau jumlah keluarga suatu keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga. Perkembangan bahasa anak lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan hanya yang memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota lain selain keluarga inti. Yang keempat, posisi urutan kelahiran perkembangan bahasa anak, yang posisi kelahirnya di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Hal ini disebabkan anak sulung memiliki arah komunikasi ke bawah saja dan anak bungsu hanya memiliki arah komunikasi ke atas saja. Yang terakhir ada kewibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat berkembang bahasanya ketimbang yang hanya menggunakan satu bahasa saja karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Misalnya, di dalam rumah dia menggunakan bahasa Sunda dan di luar rumah dia menggunakan bahasa Indonesia. Dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Syamsun Yusuf mengatakan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Selanjutnya ada karakteristik bahasa. Abdur Said 2003 menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Untuk bahasa bersifat arbitrer, artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Yang kedua, bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah bahasa besar, unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang ketiga, bersifat dinamis, berarti bahwa bahasa ini tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, seperti fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Lalu yang selanjutnya ada bahasa itu beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu terjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Dan yang terakhir ada bahasa itu manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instiktif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Materi berikutnya yaitu strategi bimbingan konseling untuk masalah perkembangan pada masa remaja. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semua, permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan bahasa pada masa remaja awal ini ditandai dengan perkembangan kemampuan intelektual yang pesat. Sebagai contoh, permasalahan pada masa perkembangan remaja ini yaitu kemampuan dalam berbahasa. Nah, dalam masa remaja, terutama remaja awal, merupakan masa terbaik untuk mengenal dan mendalami bahasa asing. Namun, dalam prosesnya pasti ada keterbatasan kesempatan serta sarana dan prasarana yang menyebabkan si remaja ini kesulitan untuk menguasai bahasa asing. Nah, tidak bisa dipungkiri, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penguasaan bahasa asing merupakan hal yang penting untuk menunjang kesuksesan hidup serta karir seseorang. Namun,
Namun karena adanya hambatan atau kendala dalam pengembangan ketidakmampuan berbahasa asing ini, tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kesuksesan hidup dan karir seseorang tersebut. Nah, tidak hanya itu, terhambatnya perkembangan kognitif dan bahasa juga dapat berakibat pula pada aspek seperti emosional, sosial, dan aspek-aspek perilaku dan kepribadian lainnya. Nah, sebagai guru BK atau konselor, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan strategi analisis transaksional atau AT, di mana strategi analisis transaksional ini dimulai atau dikenalkan oleh Eric Berne. Perlu diketahui juga, ide analisis transaksional ini sangat berguna untuk membantu remaja dalam memperbaiki hubungan mereka serta memahami prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan menghargai orang lain dalam kehidupan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan masa perkembangan individu yang sangat penting. Masa remaja ini merupakan suatu periode dalam perkembangan yang dijalani oleh seseorang yang terbentang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai dengan masa awal dewasa. Dalam masa remaja ini terdapat perkembangan bahasa. Bahasa remaja merupakan bahasa yang berkembang karena luasnya media informasi yang beredar di masyarakat. Bahasa remaja ini identik atau biasa disebut dengan sebutan bahasa gaul. Penggunaan bahasa remaja ini bertujuan untuk menyatakan bahwa kehadiran mereka memang ada dalam komunitas remaja. Nah, kita sebagai masyarakat tidak mungkin bisa mengenyampingkan kehadiran bahasa remaja yang ada di dalam masyarakat ini. Kita hanya mampu mengusahakan perkembangan bahasa remaja ini ke arah yang lebih positif. Sebagai calon guru BK atau konselor, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan perkembangan pada masa remaja ini, terutama pada perkembangan bahasa ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan analisis transaksional atau yang biasa disebut AT. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari isi materi maupun dalam penyampaian materinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan salam bagi mahasiswa semester 5. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.